Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi pengenalan objek ya, dengan mata kuliah psikologi perkembangan kognitif dengan dosen pengampu Dr. Hawa Interna MPD. Sebelumnya kami akan mengenalkan kelompok kami ya, kelompok 4 terdiri dari saya sendiri Muhammad Mayrizal 2021 72947, kemudian ada Bu Puji Suryaningsi 2021 7279094 dan Ibu Siti Nur Subidiani 2021 7279109. Pendahuluan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenali objek ya. Jadi manusia ini memiliki karakteristik yaitu mampu mengenali suatu objek. Nah, ada bahwa pengenalan pola dan objek merupakan suatu kemampuan kognitif yang dimiliki manusia. Itu pendahuluannya. Kemudian rumusan masalah dan tujuannya, kita akan membahas tentang pengenalan objek itu sendiri, teori perseptual, pengenalan pola visual, teori gestalt, pengenalan objek dengan teknik pemrosesan bottom up versus top down, pencocokan template, analisis fitur dan pembentukan prototype, dan pengenalan pola para pekerja. Oke, kita memasuki yang pertama yaitu tentang pengenalan objek. Cara manusia mengenali objek. Bagaimana seseorang bisa mengenali wajah setiap temannya, sedangkan banyak sekali wajah-wajah yang pernah kita lihat. Pertanyaan yang serupa ini akan dibahas dalam artikel ini. Apakah ada hubungannya dengan okta atau kognisi kita yang luar biasa hebatnya? Apakah berhubungan dengan panca indera kita? Setelah kita ketahui bahwa kedua hemisfer otak memiliki keistimewaan yang berbeda atau dengan istilah lain memiliki ketidaksimetrisan fungsional, yaitu memiliki fungsi yang berbeda. Kendali motorik dan pusat bahasa terletak di hemisfer kiri dan keahlian spasial yang berhubungan dengan ruang berpusat di hemisfer kanan. Yang kedua adalah tentang teori perseptual. Dua teori utama tentang cara manusia memahami dunia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada persepsi konstruktif. Apa itu persepsi konstruktif? Ya, jadi manusia merekonstruksi persepsi dengan secara aktif memilih stimuli dan menggabungkan sensasi dengan memori. Jadi direkonstruksi terlebih dahulu apa yang sudah dipahami dan digabungkan dengan sensasi beserta memori. Itu namanya persepsi konstruktif. Yang kedua ada yang disebut dengan persepsi langsung, ya, di mana persepsi ini terbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Ya, jadi secara langsung bisa melihat sesuatu atau mengenali objek dari lingkungan. Itu namanya persepsi langsung. Selanjutnya untuk pengenalan pola akan disampaikan oleh Bu Puji. Silahkan. Terima kasih Pak Rizal. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pola visual. Ya, otak menggunakan heuristik dan algoritma untuk memproses sinyal-sinyal informasi. Jenis ilusi menggambarkan cara pikiran mengorganisasikan stimuli. Visual sekaligus menggambarkan pentingnya pikiran dalam pengenalan objek. Adalah ilusi yang disebut kontur ilusoris. Nah, hal ini
Maksudnya adalah pendekatan mengenai pengenalan pola visual dalam teori belajar kognitif terdiri dari lima, yakni psikologi Gestalt, proses bottom up atau top down, template matching, feature analysis, dan juga pengenalan prototype. Oke, berikutnya yang pertama adalah teori Gestalt. Teori ini berbunyi yang pertama adalah bahwa proses yang melibatkan kerjasama seluruh stimuli dalam menghasilkan sebuah kesan yang melampaui gabungan seluruh sensasi. Nah, kemudian berikutnya pemrosesan bottom up versus pemrosesan top down. Apa itu pemrosesan bottom up? Adalah teori yang mengajukan gagasan bahwa proses pengenalan diawali dengan identifikasi terhadap bagian-bagian spesifik dari suatu pola yang menjadi landasan pengenalan pola secara keseluruhan. Kemudian berbeda dengan top down, ya. Top down adalah pemrosesan pengenalan yang diawali dengan suatu hipotesis mengenai identitas suatu pola, yang diikuti dengan pengenalan terhadap bagian-bagian tersebut berdasarkan asumsi yang telah dibuat sebelumnya. Ya, berikutnya adalah pencocokan template, analisis fitur, dan pencocokan prototype. Pada pencocokan template, itu adalah membahas tentang teori tentang cara otak mengenali sebuah pola atau objek. Nah, caranya bagaimana? Yaitu cahaya yang dipantulkan oleh benda diterima oleh retina, lalu disampaikan ke energi neural dan dikirim otak. Dan otak mencari bentuk template yang diterima dalam memori yang sudah disimpan otak sebelumnya, yaitu dia mengenal pola gitu loh. Dan dinamakan proses pencocokan template. Tapi pada pencocokan template itu ada 3 kelemahan Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, teori ini hanya akan terjadi jika objek yang diidentifikasi sama persis dengan karakter yang tersimpan dalam memori. Jika ada sedikit perbedaan, akan terjadi kesulitan pengenalan objek. Itu kelemahan yang pertama. Dan kelemahan yang kedua, jika teori ini benar, maka otak akan menyimpan berjuta-juta template agar otak mampu mengidentifikasi template yang baru dilihat oleh mata. Nah, yang ketiga tadi, karena bentuknya yang kaku itu, maka pada teori ini tidak dapat menjelaskan pengenalan pola pada manusia yang sangat beragam, akurat, dan ekonomis. Tapi pastinya Bapak Ibu, selain memiliki kelemahan, pada teori pendekatan ini juga ada kelebihannya, yaitu terutama pada peran otak. Otak jadi mampu mengenali suatu pola, dapat membandingkan dan mengidentifikasi apa karakter pola yang diterima sama dengan template yang sudah ada di memori otak. Itu Bapak Ibu. Nah, kegunaannya ini yaitu pada program komputer, yaitu untuk penyandian barcode. Kita sering lihat ya Bapak Ibu, ada aplikasi scan barcode, itu disitulah kegunaannya. Nah, lalu untuk pendekatan analisis feature, yaitu atau feature analysis, pendekatan terhadap problem bagaimana kita menyaring informasi dari stimuli yang rumit. Dan teori ini menyatakan bahwa pengenalan objek merupakan pemrosesan informasi tingkat tinggi yang didahului oleh pengidentifikasian stimuli kompleks yang masuk ke retina sesuai dengan fitur-fitur yang lebih sederhana. Pastinya Bapak Ibu, sebelum memahami keseluruhan pola visual, maka kita harus melakukan reduksi, menganalisis komponen informasi visual seperti pada kata panah. Kita selama ini taunya kata panah itu dari P, A, N, A, dan H. Tapi sebenarnya kalau kita amati itu pada huruf P, itu kita terdiri dari garis lurus yang vertikal dan ada garis lengkungnya. Jadi kita sangat mengidentifikasi secara rinci gitu loh. Itu pada pendekatan analisis feature. Tapi untuk pada pencocokan prototype itu lebih dari sekedar bentuk spesifik dari suatu template atau bahkan membentuk beragam feature yang akan kita identifikasi. Nah, cara kerjanya hampir sama dengan pencocokan template. Yaitu cara kerjanya dia menyimpan sebuah pola abstraksi dalam memori dan abstraksi tersebut berperan sebagai suatu prototipe atau pola. Dan sebuah pola yang akan diindahkan selanjutnya dibandingkan dengan prototipe dalam memori.
Jika ada kesamaan, maka pola dapat dikenali. Itu Bapak Ibu. Kesimpulannya untuk di poin 6 yaitu sejumlah pola diidentifikasi oleh sejumlah proses yang melibatkan pencocokan informasi sensoris dengan sejumlah ingatan yang disimpan di tempat informasi dalam memori. Untuk poin 6. Nah, untuk poin 7, Bapak Ibu saya juga akan menambahkan untuk teori pembentukan ini ya. Pada teori pembentukan prototipe itu juga dikenal ada 2 teori, yaitu ada teori tendensi sentral, di mana ada tokoh yaitu Posner dan Kille. Teori ini menyatakan bahwa sebuah prototipe dikonseptualisasikan mewakili nilai rata-rata atau mean dari suatu eksemplar penelitian. Itu berdasarkan pendapat mereka. Tapi di teori yang kedua, yaitu teori frekuensi atribut, prototipe mewakili kode atau kombinasi atribut yang sering dialami seseorang. Nah, sebuah prototipe adalah suatu pola yang menggabungkan fitur yang paling sering dijumpai pengamat yang ditampilkan dalam rangkaian eksemplar. Itu poin 6. Nah, untuk pengenalan para tokoh yaitu mungkin di sini ada Case dan Simon ya. Di sini sudah dijelaskan dalam slide. Tapi di sini saya hanya akan menambahkan bahwa pendapat pakar Case dan Simon, mereka mempelajari pola itu dengan menganalisis pola yang rumit yang dihasilkan oleh buah-buah catur di atas papan catur. Nah, pola tersebut itu adalah dari kumpulan sebuah objek. Nah, berdasarkan pakar Groth, yaitu dia menemukan bahwa para maestro dan pemain amatir merencanakan kemungkinan langkah, jumlah, dan proses pencarian yang sama. Dan Case dan Simon juga mereka menguji hipotesis tersebut dari si Groth. Dan mereka menggunakan 3 jenis partisipan, yaitu yang pertama seorang maestro, yang kedua seorang pemain catur level, dan yang ketiga seorang amatir. Nah, mereka berdua ini, si Case dan Simon, mereka merekonstruksi 20 buah catur. 10 buah catur itu di babak pertengahan dan 10 buah di babak akhir. Dan ini sangat memiliki dampak teoritik yang signifikan. Nah, bongkahan informasi yang ditempatkan pada sebuah struktur yang tepat, informasi menjadi signifikan dan dapat diabstraksikan dengan mudah menjadi satu. Itu Bapak Ibu tambahan dari kami untuk poin 6 dan poin 7. Nah, kesimpulannya, tolong Bapak Rizal yang slide kesimpulan. Nah, kesimpulannya, kemampuan mengenali dan mengolah pola dan objek visual telah dipelajari dari sejumlah perspektif teoritik. Dan balik lagi, mohon maaf Bapak Riza, dan studi-studi eksperimental menunjukkan bahwa persepsi terhadap objek sangat dipengaruhi oleh hipotesis yang disusun pengamat berdasarkan konteks stimuli. Baik Bapak Ibu, demikianlah paparan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan kami dari kelompok 4 sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan makalah kami. Demikian penyajian paparan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.